Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang hebat. Perkenalkan, nama saya Fitri Hartiani Gowasa. Saya guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Pulau Batu. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 pada LPTK Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil per-teaching kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rancangan pembelajaran yang disampaikan atau disajikan melalui rencana perangkat pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini adalah hasil per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Well, good morning class. Good morning, Good morning, ma'am. How are you this morning? Fine, ma'am. Really well. Okay, that is good idea. Well, okay class, before we start our topic today, let's pray together. Amin. Oke, baik, pagi ini Ibu akan mengecek kehadirannya ya untuk siswa-siswi kami pada pertemuan hari ini. Nah, sebelumnya Ibu berikan informasi bahwa untuk Google Form nanti saya sudah kirim Google Form kehadiran ya. Nah, di sana nanti linknya akan Ibu kirim di grup WA. Nah, coba nanti diperhatikan Google Form-nya, dicek nanti kehadirannya. Nah, sebelumnya Ibu akan sebutkan namanya masing-masing di sini, dan untuk mengecek kehadirannya langsung aja. Oke. Saya akan sebutkan nama siswa-siswi kami. Pertama, Yurwani. Hadir, ma'am. Oke. Lydia. Present, ma'am. Janes. Yes, I'm here, ma'am. Oke. Frankie. He here. Belum hadir, right now? ma'am. Oke. Interman. Not yet, ma'am. Oke, Present, thank you. ma'am. Yes, Oke, ma'am. absennya. Nah, baik. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kesiapan kita untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu akan share kepada kita ada gambar, ya, ada gambar yang perlu kita lihat dulu untuk mengecek bahwa kita itu sudah siap untuk belajar tentang materi kita pada pagi hari ini. Nah, coba perhatikan dulu gambar ini. Nah, sebelum masuk kita pada topiknya, Ibu akan mengecek bagaimana kesiapan kita untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu coba perhatikan dulu. Ini saya mau bertanya dengan Lydia, anak saya Lydia. Nah, coba perhatikan dulu gambar ini. Do you have any expression offering help or giving suggestion based on the picture? Coba perhatikan, gambar apakah yang terlintas di pikiran Lydia? In my opinion, there is a man, ada seorang laki-laki, and he is confused. Dia kelihatannya seperti bingung, ma'am. Okay. Iya. So, do you have any expressing offering help or giving suggestion this picture? Saya kasih pendapat gitu ya, ma'am. Kasih saran gitu ya. Iya. Oke. Kalau saya bercakap-cakap dengan dia, mungkin saya akan mengungkapkan ekspresi seperti ini, ma'am. Hai, misalnya namanya Tommy nih. Hai Tommy, can I help you? Dapatkah saya membantumu? Or, Hai Tommy, could you mind
to tell me what happened with you. Jadi saya mau tanya dulu dia kenapa gitu, ma'am. Okay, Lydia, that is good idea. Okay, give her applause. Next, okay, same the question. I want to ask especially my students, yeah, Janice. Do you have any offering help or giving suggestion based on the picture? Coba perhatikan gambar ini, Janice. Lucu ya, Bu. Ya, ini dua orang ya sedang apa ya mereka? Janice, bagaimana pendapatnya? Adakah contohnya kamu menawarkan menawarkan bantuan ataupun dia pada gambar ini kamu berikan saran? Ini Bu agak bingung saya nengok gambar cungkit-cungkitnya ini kayaknya karikatur ini payah menerjemahkan karikatur ini, ma'am. Ini yang di atas itu saya tengok itu ada love itu yang dimasukkan, jadi dia terangkat. Sementara yang satu ditaruh dengan dolar, dengan uang, si ceweknya jadi terjatuh. Berarti di sana lebih besar, lebih berat uang daripada kasih sayang. Jadi berarti si perempuan ini istilahnya kurang kasih sayang, kurang perhatian. Jadi kira-kira tawaran apa ya yang dikasih ya? Okay, that's okay there. I think that is enough ya. Berarti Janice sudah pandai ya, sudah bisa membedakan ini gambar ataupun memberikan saran ataupun di sini semacam bisa menganalisis gambar tersebut seperti apa rupanya. Okay, thank you. Give applause for Janice. Okay, next. Nah, kita masuk pada topik yang sesungguhnya. Nah, pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan ya bagian daripada topik kita pada hari ini yaitu tentang suggestion and offering. Nah, sebelum kita masuk pada topik ini, Ibu akan memberitahukan setelah kita belajar tentang suggestion and offering, maka ada tujuan pembelajaran yang perlu kita ketahui. Nah, setelah kita mengikuti pembelajaran tersebut ataupun dengan topik suggestion and offering, peserta didik diharapkan dapat ada 5 poin di sini yang telah Ibu sediakan. Pertama, peserta didik mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan, dan tulis terkait ungkapan memberi dan meminta informasi, saran, dan tawaran. Kedua, peserta didik mampu menentukan perbedaan cara pengungkapan dari masing-masing konteks ungkapan memberi dan meminta informasi, saran, dan tawaran. 3, peserta didik mampu menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan ungkapan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Dan 4, peserta didik mampu menyusun dialog ungkapan, saran, dan tawaran secara berkelompok. Dan terakhir, yang kelima, peserta didik diharapkan secara berkelompok dapat mendemonstrasikan dialog saran dan tawaran di depan kelas dengan percaya diri. Okay, that is enough. What is purpose to learning of the topic suggestion and offering? Nah, setelah kita belajar tentang tujuan pembelajarannya tadi, kita ketahui tentang tujuan pembelajaran. We are new slide over here about materi pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk apa sih pengertian, what is the definition suggestion and offering, kita harus mengetahui struktur ya atau bagian daripada rule of the material today. Ada 4 bentuknya di sini, yaitu fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, dan keempat adalah topik. Nah, pada fungsi sosial di sini
menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain. Yang kedua, struktur teks. Pertama, memulai, atau kedua, menanggapi. Ketiga, unsur kebahasaan ada 3 bentuk. Yaitu pertama, ungkapan yang menunjukkan saran dan tawaran dengan modal should dan can. Kedua, nomina singular and plural dengan atau tanpa menggunakan artikel a, the, this, those, my, their, and so on. Ketiga, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Nah, terakhir di sini kita harus mengetahui topik, situasi yang memungkinkan pemberian saran dan tawaran melakukan tindakan yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di kompetensi inti. Nah, setelah kita tahu materi pembelajaran ini, maka akan kita lebih fokus pada pengertian ya topik yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, that is suggestion and offering. Nah, check it out. Okay. That is clear? Clear, ma'am? Yes, ma'am. Okay. So I want to ask for of you, someone ya, hanya satu orang aja. Maybe you can help me, Yurwani Warubu. Yes, ma'am. Bolehkah Ibu suruh kamu untuk membacakan kepada kita? Boleh, ma'am. Oke. Mulai dari topiknya, kemudian pengertian suggest, masuk pada suggestion, baru social function, baru Oke, ma'am. for example, dan terakhir expression and gambits. Oke, we are start. Suggesting and offering. Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or purpose an idea or a plan for someone's consideration. Suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Social function to facilitate interpersonal communication between different people. For example, the first, let's finish our homework first. And the last, let's go home. Expression or gambits. When making suggestion, we often use the following expression. Let's blah blah blah. Why don't we? We could. What's about? How about? I suggest that you might want to change. I think. I don't think. Okay, that's all. Give applause for Yurani. Okay, well, sebelum Ibu jelaskan, adakah yang bisa memberikan tanggapan mengenai pengertian suggest and suggestion sebelum Ibu jelaskan? Okay, No, ma'am. Okay, no. Okay, well, Janice, how about you? Do you have any opinion? Atau bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia bagaimana pengertian suggest and suggestion? Apa ya, Bu? Ya. Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone consideration. Bu, Okay. apa kemampuanku bahasa Inggris masih kurang, Bu. Tapi Oke. akan saya coba, Bu. Akan saya coba. Kira-kira Ya. menurut saya artinya bahwa suggestion itu memberikan saran, memberikan maksud, atau memberikan tanggapan, atau sebuah rencana kepada seseorang.
Oke. Bisa kayak gitu, Bu. Oke, saya terima pendapatnya. Bagaimana dengan Lydia? Ada yang bisa disampaikan? Lydia? Artinya sedikit-sedikit tahu sih, Mem. Cuman belum ngerti sekali, Mem. Oke. Dicoba. We'll try. Kita coba ya, Mem. Ya. Yang mana yang pink? Yang mana? Tunggu ya, Mem. Suggestion, the yellow box, ya kan? Suggestions are abstract and can be in form of solution. Yang artinya suggestion itu abstrak. Abstrak itu kan nggak kelihatan kan, Mem? Iya. Okay. And can be, dan dapat dibentuk, membentuk solusi, saran, rencana, dan ide. It can be accepted or refused. Saran itu, ide itu, pendapat itu, rencana itu dapat diterima, dapat juga ditolak. Itu kira-kira, Mem, artinya, Mem. Oke, thank you Lydia and Janice. Do you have any high score to me ya? Nah, jadi pagi ini saya begitu salut dengan Lydia dengan Janice dan Yurwani juga. Kalian sudah menjadi motivasi ibu untuk belajar bahasa Inggrisnya. Karena dalam kelas ini saya rasa siswanya makin hari makin ada semangat untuk belajar bahasa Inggris. Give her applause again. Thank you, ma'am. Oke. Masuk kita pada topik tentang expressing, suggestion, and offering. Pertama dulu kita akan bahas satu persatu apa itu suggest. Nah, dalam pengertian yang sudah ibu ataupun anak-anak kami sudah sampaikan tadi, itu sangat benar sekali. Ya, suggest and suggest itu sebenarnya sama pengertiannya. Hanya ditambahkan ions. Suggest only the last of the word st, and suggestion ya adding ions ya, hanya itu penambahan, tapi pada dasarnya pengertiannya itu sama. That is same or similar meaning. Nah, suggest artinya di sini memberikan saran ya, yang langsung diperkenalkan ataupun langsung disampaikan kepada seseorang berupa rencana atau perbandingan terhadap seseorang tersebut. Kalau contohnya dia mempunyai masalah, maka dia memberikan saran untuk perbandingan mana yang lebih baik. Itu dia. Nah, suggestion di sini juga pengertiannya yaitu sebuah sikap. Nah, sikap di sini dikatakan itu adalah abstrak, non fisik, artinya tidak bisa dilihat, tapi hanya bisa dirasakan. Nah, ini adalah abstrak. Nah, dalam bentuk abstrak ini bisa juga kita lihat apa sih abstrak ini dalam bentuk sikapnya. Ada memberikan solusi, giving solution, giving advice, giving plan, and giving idea. Ada dalam bentuk solusi, ada dalam bentuk nasihat, ada dalam bentuk memberikan rencana. Nah, ada juga dalam bentuk ide. Nah, dalam hal ini seseorang ataupun kita yang memberikan saran ya, bisa juga orang lain menerima dan bisa juga menolak. Ini adalah pengertiannya secara umum. Nah, kemudian kita masuk pada bentuk social function. Nah, ini ibu aja yang baca ya. Social function to facilitate interpersonal communication between different people. Once more again, social functions make sure to facilitate interpersonal communication between different people. Nah, artinya di sini bahwa ada yang namanya penyediaan, ada penyediaan menyediakan sebuah komunikasi, berarti memberikan jalan keluar kepada seseorang ya untuk tetap berkomunikasi kepadanya. Kalau contohnya dia punya masalah, ini adalah bagian daripada komunikasi kita kepada seseorang kalau dia mempunyai masalah. Nah, orang tersebut ya berbeda, mungkin dia dalam keadaan sedih, dia dalam situasinya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah, di sana kita
menyediakan atau facilitate interpersonal communication, tidak dalam bentuk ramai ataupun dia dalam keadaan naik sepeda ataupun dia sedang berbicara dengan orang lain. Tidak, kita ada interpersonal communication, pribadi lepas pribadi, artinya dengan menyampaikan saran itu dia harus fokus dan harus dia berpikir bahwa saran ini bisa saya terima atau tidak, ini saran ini baik atau tidak. Ini dia bentuk social function daripada suggestion. Nah, for example, ya di sini sudah ada contohnya. Let's finish our homework first. Nah, di sini ada bentuk di mana dia mengajak, let's finish our home first. Nah, social function di sini nampak sekali ya, terlihat jelas bahwa let's finish our home first. Dia mengajak baru, marilah kita selesaikan dulu pekerjaan rumah kita, ya kan? Let's go home, ya. Marilah kita bekerja dulu. Atau let's go home, ayolah kita balik ke rumah. Nah, ini jadi bentuk-bentuk contoh ini ya hampir mendekat dengan pengertian dan social function yang telah Ibu jelaskan tadi. Next, expressing or gambits. When we making, we often use the adalah rules or structure ya to starting how to make a suggest. Bagaimana cara kita memulai bahasa atau struktur kita memulai memberikan ungkapan saran kepada seseorang menggunakan let's, ya. Why don't we could, what about, how about, I suggest that, Nah, ini expressing ini adalah expressing yang memang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Untuk melihat apa sih bentuk daripada expressing or gambit when making suggestion, kita ke slide berikutnya. Check it out. Okay, this is an example for us ya. Di sini Ibu sudah sediakan bagaimana contohnya situasinya, kita lihat dulu. Ya, contohnya go to library. Berarti di dalam mungkin dia situasinya dalam kelas. So suggest means to propose a plan ya. Ada saran dari kita ya. It can be accepted or refused ya. Terserah kalau itu bisa diterima atau tidak. Nah, so that is example. Let's go to the library. Nah, marilah kita pergi ke perpus atau ke perpustakaan. Let's go to movies. Ayo kita pergi menonton movie ya. We could eat home today, ya. Kita sebaiknya makan di rumah aja hari ini ya. What about eating at the new place? Apakah makanan kita atau sarapan kita atau makan siang kita di tempat yang baru? Oke, I suggest that we call it a day. Ya, saya sarankan kita memanggilnya hari ini. You need to change your sleeping habits. Ya, kamu sebaiknya mengubah kebiasaan istirahatmu atau kebiasaan tidurmu. Mungkin kalau dia tidur jam 7 ya, jam 7 malam baru bangun, mungkin dia bangun jam 12 ya, ataupun jam 12 dia baru tidur, dia bangun jam 8. Ini kebiasaan tidur yang kurang baik ya. Ini terutama kepada siswa-siswi kami ya. Seharusnya ya, I give you a suggest, you need to change your sleeping habits. Ini salah satu ya ungkapan. Nah, I think you should go and meet her. I think you should go and meet her. Saya pikir ya kamu seharusnya pergi dan bertemu dengannya. Next, I think we should do it this way. Ya, saya berpikir kita seharusnya melakukannya hari ini. Oke, ini adalah bentuk ya. Tadi sudah Ibu sampaikan. Kita mulai dari apa bahasanya? Let's. Ya, di sini ada mengatakan what about, we could. Ya, I suggest. Nah, ini you need blank blank. I think you should
blank blank blank. Jadi ini sudah Ibu sediakan bagaimana contohnya. Nah, baik, Ibu ingin melihat kemampuan Yurwani dulu membacakan kepada kita. Apa sih tadi yang Ibu baca ini, apakah benar atau salah? Ataupun Yurwani, Ibu persilakan untuk membaca dulu. Halo Yurwani, Ya, bagaimana? Di mana yang dibacain ya, yang contohnya? Iya, boleh mulai dari suggestment. Ya, Mem. Oke. Nanti nggak apa-apa kalau salah-salah nanti ya, Mem, cara bacanya. Tidak apa-apa, Nak. Oke. Suggest mean to purpose a plan. It can be accepted or refused. Example, the first, let's go to the library. The second, let's go to movies. The third, we could eat at home today. And the fourth, what about eating at the new place? The fifth, I suggest that we call it a day. And the last, you need to change your sleeping habits. And I think you should go and meet her. I think we should do it this way. Oke, thank you Yurani. That is good. Ya, that is a good voice ya. Karena bagus juga jaringannya. Ya, saya rasa ini hampir mendekati cara membacanya ya. Oke. Thank you Yurani. Thank you, ma'am. Next, setelah kita ya mempelajari tentang contoh-contoh bagaimana kita memberikan saran kepada seseorang, kita perhatikan dulu selanjutnya slide berikutnya. Go on. Okay, this is how to make responding to suggestion. Ya, nah di sini ada beberapa poin yang telah Ibu sediakan. Ini masih bisa dilihat ya, Nak? Ya, ma'am. Yes, ma'am. Ya, ma'am. Oke. Coba ya Ibu perkecilkan lagi layarnya ya. Nah, responding to suggestion artinya di sini memberikan jawaban atau balasan ketika kita memberikan saran. Nah, ini ada 3 kolom, making suggestion, accepting suggestion, and declining suggestion. Declining and refuse itu sama ya, itu menolak saran. Nah, ini kebetulan dia memakai declining. Nah, that is a new word ya yang kita temukan pada pagi hari ini. Okay, check it out. Let's go to movies. Accepting suggestion, yes, let's go. Declining suggestion, no thank you. I do not feel like going. Making suggestion, why don't you do your homework before going out? Okay, I will. Declining suggestion, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Nah, ini adalah bentuk-bentuk responding atau jawaban ketika kita memberikan saran. Yaitu pada poin mana ini, Janes? Respondingnya, kalau dilihat-lihat daripada tabelnya, mana ya respondingnya di sini? Apakah accepting suggestion atau declining suggestion? Oke, ini jaringannya kurang baik ya. Nah, di sini respondingnya yaitu accepting suggestion and declining suggestion. Nah, bisa dikatakan di sini bentuk menerimanya jawabannya positif, ya, positif suggestion, dan declining suggestion itu termasuk negatifnya. Artinya dia menggunakan kalimat menolak. Tapi negatifnya bukan berarti hal-hal buruk ya. Artinya di sini dia menolak dengan alasan
yang lain, yang tepat. Nah, ini dia bentuk responding to suggestion. Oke, di sini Ibu sudah sediakan juga ya, how to making rule of sentences, ya, structure to suggest something. Nah, ini ada 4, ya. Ini sudah Ibu sediakan, ada 4 kolom yang telah anak-anak kami lihat juga. Ada pertama subject, verb, that, and object. Nah, ini subjeknya sudah terlihat di sana. Verbnya suggest, that, ya ini adalah bentuk modals, ya. Object, he clean his room. Nah, ini adalah sasarannya atau objeknya. Nah, kalau kita gabung, I suggest that he clean his room. Nah, tadi sudah Ibu katakan ini adalah struktur kita membuat subjeknya. Jadi kita tidak perlu cari-cari ya ketika bagaimana rumusnya atau bagaimana rules-nya kalau kita membuat. Nah, di sini sudah Ibu sediakan. Oke. Yang kedua, we recommended ya that she read the Hunger Games. Next, I propose that a report should be sent in. Next, I put forward that we work together on this. Yeah. Next, we advise that he work hard. Yeah. I advocate that we support them in every way possible. Nah, ini bentuk struktur yang lain. Nah, struktur yang lain ini bisa kita jadikan juga dalam bentuk to suggest something atau to suggest someone or everybody. Itulah maksudnya di sini ada rumus juga yang selain dari apa yang Ibu jelaskan tadi, ada rumus yang baru juga, ada formulanya ya di sini yang telah Ibu jelaskan barusan. Oke? That is clear? Yes, ma'am. Oh, well. Okay, next. We are continue. That is new slide. Oke, nah jadi tadi Ibu sudah jelaskan bentuk-bentuk suggestion, expressing suggestion di sini. Nah, sekarang kita masuk pada topik offers. Nah, offers yaitu menawarkan atau tawar-menawar, atau istilahnya di sini menawarkan bantuan, ya, menawarkan bantuan. Belum ada offering help-nya ya, hanya kata over ya. Jadi Ibu tambahkan bagaimana sih istilahnya menawar kalau sistem ekonomi beda juga pengertiannya. Ya, tawar-menawar, menawarkan. Nah, di sini yang menawarkan adalah pembeli ya, menawarkan. Contohnya penjual memberikan ini barang, maka harganya contohnya 100.000. Dia menawar bagaimana kalau 95, yaitu seperti begitu yang namanya tawar-menawar. Oke, itu hanya intermezzo aja ya, Nak. Next. Okay. We are going to focus what is the meaning of offering that actually. Okay. Offer means to give something physical or abstract to someone, yeah, which can be taken as a gift or a trade, yeah. Offer can be given in terms of the food, money, solution, friendship, or bargain. It can be taken or refused. Nah, ini bentuk offers juga sama ini bentuk expressing daripada suggestion tadi, yaitu dalam bentuk memberikan ini bantuan atau menawarkan bantuan kepada seseorang baik secara fisik ataupun dalam bentuk non fisik atau abstrak kepada seseorang. Ya, kalau bantuan itu non fisik berarti sikap kita ya, artinya sikap di mana mungkin solution ya, empati, rasa empati ataupun dalam bentuk simpati. Ini
Ini sikap kita. Nah, dalam bentuk physical, ya, that is some food, ya, seperti makanan, contohnya uang. Nah, ini dalam bentuk fisikalnya. Nah, ataupun dalam bentuk hadiah. Nah, ini cara kita memberikan ungkapan atau menawarkan sesuatu kepada seseorang. Nah, ini juga bisa dalam bentuk bisa kita terima, ya, maksud Ibu bisa kita terima dan bisa juga kita menolak. Nah, social function-nya hampir sama, ya, hampir sama dalam bentuk suggestion tadi sudah Ibu jelaskan bahwa to facilitate interpersonal communication between different people. Nah, ini masih berkaitan dengan interpersonal communication, berarti antara dua orang yang berbicara ataupun antara dua orang yang mempunyai peristiwa ataupun keadaan yang berbeda. Yang satu keadaannya membutuhkan bantuan, maka yang satu orang menawarkan bantuan. Jadi inilah bentuk interpersonal communication based on the social function. Okay, for example, in here, shall I take you home? Ya. Do you want help with your homework? Nah, di sini dalam bentuk pertanyaan, ya. Perbedaan daripada suggestion dengan offering ini sangat sedikit perbedaannya, yaitu kalau suggestion dia dalam bentuk pernyataan, sementara offer dalam bentuk pertanyaan. Diawali dengan kata-kata seperti ini. Shall I take you home? Ya, you want help me your homework? Ya, itu seharusnya saya pergi ke rumahmu. Ya, do you want help me? Sorry, do you want help with your homework? Ya, apakah kamu membutuhkan bantuan untuk pekerjaan rumahmu? Jadi kita yang menawarkan dan kita yang melakukan. Ini dalam bentuk for example-nya. Nah, sama halnya dalam bentuk tadi suggestion, kita mempunyai expressing or gambits to starting and making over, expressing over. I mean, this is of column, ya. Kita lihat dulu kolomnya. Okay. When we making overs, we often use the following expressing, ya, or expression. May I, can I, shall I, would you, and how about I. Nah, ini mungkin dalam bentuk ekspresinya hanya 5. Ya, hanya 5, tapi masih ada bentuk yang lain. Nah, di sini poinnya dulu kita harus tahu bagaimana pendekatan memulai percakapan atau memulai kalimatnya seperti apa. Mungkin di sini hanya 5 Ibu dapat, ya. Nah, mungkin kalau yang lain nanti bisa kita tambahkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, di sini kita lihat dulu bentuknya. May I, bolehkah? Can I, dapatkah saya? Shall I, haruskah saya? Would you, dapatkah saya? Ini dalam bentuk lampau, ya. How about I? Bagaimana kalau saya? Nah, itu jadi dalam bentuk expressing ini dia dalam bentuk pertanyaan, tetapi sebenarnya itu dia memberikan pertanyaan, tetapi dia menjurus ke pernyataan atau peristiwa tersebut yang ingin dia mau fokus pada menawarkan bantuan. Berarti atau ada yang harus diberikan atau responden yang diberikan oleh seseorang yang ingin menerima bantuan tersebut. Oke, contohnya di sini, yaitu tadi sudah Ibu berikan contohnya, shall I take you home? Do you want help me your homework? Nih salah satunya. Nah, kita lihat bentuk contoh yang lainnya. Coba kita lihat dulu bentuk contoh yang lain. Oke, over means to give help
it can be taken or refused. Nah, ini example atau contoh yang tadi Ibu berikan expressing gambits-nya. Ibu sudah menyediakan beberapa ini poin. May I give you hand? Nah, ini can I help you? Shall I bring you some tea? Would you like another piece of cake? How about I help you with this? Can I clean the car for you? Shall I help you with your homework? I will do the washing if you like. Nah, ini bentuk ya contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dia menggunakan may I give you a hand? Bukan berarti artinya bolehkah saya memberikan tangan saya? Tidak ya, artinya bolehkah saya membantumu? Nah, ini give your hand, ini bentuk idiom ya. Kalau kita kasih terjemahan secara harafiahnya berbeda dengan makna sesungguhnya ya. Contohnya your hand, kalau kita terjemahkan tangan ya. Bolehkah saya memberikan bolehkah saya memberikan tangan? Atau itu salah ya, salah pengertiannya. Nah, ini may I give you a hand artinya bolehkah saya memberikan bantuan atau menawarkan bantuan. Nah, ini pengertian. Can I help you? Ya. So I bring you some tea. Boleh tadi Ibu sebutkan can I help you? Ini bolehkah saya membantumu? Shall I bring you some tea? Haruskah saya membawakan kamu secangkir kopi teh ya? Would you like another piece of cake? Ya, ini akankah kamu menyukai sepotong kue ini? How about I help you with this? Ya, bagaimana kalau saya membantumu dalam hal ini? Can I clean the car for you? Ya, dapatkah saya membersihkan motormu ya? Motor ini untukmu? Ya, shall I help you with your homework? Ya, haruskah saya membantumu dengan pekerjaan rumahmu? I will do washing if you like. Saya akan membersihkannya jika kamu menyukainya atau senang dengan hal itu. Ini adalah bentuk ya over ya or to give help to someone ya, bentuk ungkapan-ungkapannya. Next, responding over. Tadi sama halnya bentuk expressing suggestion, ada juga making over, accepting an over, and declining an over. Dalam bentuknya may I give your hand? Ya, jawabannya bisa dalam bentuk accepting, yes, please, I really appreciate it. Declining an over, it's okay, I can do it myself. Would you like another piece of cake? Yes, please, that would be lovely. Thank you ya for the overs ya. Ini dalam bentuk accepting an over and declining over ya. Tadi sama halnya bentuknya yang Ibu jelaskan sebelumnya. Ini bentuk acceptingnya positive answering, declining and over negative answering. Ini ya. Oke, that is clear ya. Jelas ya. Oke. Next. Nah, di sini ada conversation. Ibu butuh dua orang di antara kamu between John and Jane. Ya. Oke. Stop aja lah. Iya kan? Baik, untuk siswa-siswi kami, kita akan ke new slide berikutnya. Nah, di sini ada bentuk percakapan atau conversation yang telah Ibu sediakan, yaitu berdasarkan dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu tentang offering help. Nah, di sini between Jane and Siti. Nah, hello Jane. Hi Siti. You look tired. What's going on? I'm working on my project paper. It is due tomorrow. I don't think I will be able to finish. Would you like any help? Yes, please. I would really appreciate it. Tell me what I can do and I will start right away. Thank you. You are an angel. So this is include about declining of offering help. Nah, ini saya
saya sebagai apa di sini meneliti dari percakapan ini, Ibu melihat bahwa dalam masalah ini Siti yang mempunyai masalah dalam percakapan ini. Contohnya, I'm working on my project paper. It is due tomorrow. I don't think I will be able to finish. Nah, Siti yang mempunyai masalah. Nah, Jane menawarkan offering help. Nah, would you like any help? Nah, dalam bentuknya yes please, I would really appreciate. Nah, dalam bentuknya Ibu tadi sudah sampaikan dalam bentuk appreciating. Sorry, appreciating tadi sudah Ibu sampaikan tadi declining. Ini dalam bentuk appreciating. Yes please, I would really appreciate. Sorry. Okay. Next, this is menerima ataupun yang menjawab dari Jane bahwa dia itu adalah menawarkan bantuan. Maka sebagai Siti dia begitu senang, yes please I would really appreciate. Nah, ini dalam bentuk percakapan ketika kita menerima tawaran ataupun yang menawarkan bantuan kepada kita. Okay, that's all ya. Next slide about conversation at the airport. The position of the place at the airport. Udah pernah siswa-siswi kami pergi ke bandara? Ada yang pernah pergi ke bandara? Yes, ma'am. Saya belum, ma'am. Belum. Bandara apa yang terkenal di sini? Di Indonesia, bandara apa? Tidak ada ya? Kuala Namu, ma'am. Kuala Namu. Oh, ini kan di Sumatera ya. Terkenal Oke. itu, ma'am. Kuala Namu. Di kampung saya ada, ma'am, Bandara Silangit. Oke, kalau di kampung saya yang paling terkenal Bandara Lasonde namanya. Oke. Okay, next, our focus in our material, conversation at the airport. Nah, this is a conversation between an airline's counter attendant and a customer. Oke, di sini Ibu akan memilih antara dua orang yang bisa membacakan kepada kita pada pagi hari ini tentang materi tersebut atau percakapan yang telah Ibu sediakan. Nah, Ibu berikan kesempatan kepada Yurwani sebagai A dan Lydia sebagai B. Nah, Ibu berikan kesempatan, silakan. Oke, ma'am. Jangan takut ya. Oke, Iya, silakan. ma'am. Good morning. Can I have your ticket, please? Here you are, madam. Do you have any language? Yes, one suitcase. Please eat here. Would you like a window or an island seat? An icely seat, please. Okay, sure. Is there jadi salah ya, ma'am ya? Bisa diulang, Oke. ma'am? Oke, silakan diulangi kembali. Jadi else ya, else seat ya, else seat. Ya, oke. Ya, ma'am. Yuriani yang pertama ya. Yeah. Good morning. Can I have your ticket, please? Here you are, madam. Do you have any language? Yes, one suitcase. Please place it here. Would you like a window or an island seat? An icely seat, please. Okay, sure. Is there anything else I can do for you? No, thank you. You are welcome. Here is your boarding pass. Please be at the gate B 30 minutes before boarding. Have a nice flight. Thank you. Okay, thank you so for your attention to me about to read for us. Yeah, between Yurwani and Lydia, there's a good students to making a conversation
understanding in our class. Okay, so this is the last of conversation ya, I think. Nah, ini adalah bentuk percakapan atau conversation yang terakhir. Ya, yang terakhir. Nah, setelah kita pelajari tentang suggestion tadi, kemudian bentuk offering, maka kita akan membuat sebuah refleksi. Nah, di sini akan kita buat sebuah refleksi di mana kita akan review kembali dengan materi-materi yang sudah kita pelajari dari tadi. Nah, so this is to prepare for us about reflection. Okay, check it out. Let's going on by video. So, I have been to prepare for us in the video, yeah. And I send the link in a WhatsApp group, yeah. And then that is a WhatsApp group, yeah. You please klik that is a link YouTube. Nah, ini adalah bentuk link YouTube yang telah Ibu sediakan. Nah, ini sebagai bahan refleksi, ya, sebagai bahan refleksi kita pada pagi hari ini. Nah, pertama ini giving suggestion, ya. This is I prepare that is question A until D. Nah, what did you get from this video? B, when we use suggestions. C, how is overs used for? Once more again, how is overs used for? D, how to express of accepting and declining of overs and suggestion. So this is 4 forms, yeah, the question, yeah, making understanding before that is a video. Nah, sebelumnya dulu Ibu akan menjelaskan bahwa bentuk video ini dia memberi ungkapan memberikan saran kepada seseorang. Nah, ini antara 2 orang nanti dalam bentuk video ini. Nah, setelah Anda itu pelajari, setelah Anda itu memperhatikan atau menonton, nah, berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan A sampai D. Nah, di sana kalau dia dalam bentuk over seperti apa atau dalam bentuk suggestion seperti apa. Nah, apakah istilahnya ada accepting over or declining over atau dalam bentuk accepting suggestion or declining suggestion. That is, dan saya sudah bagi kelompok melalui tadi melalui WA group. Ibu sudah kirim melalui WA group. Di sana sudah tertera ya. Bagi teman-teman yang belum gabung nanti diberitahu. Yaitu kelompok pertama Frankie, Interman, Lydia. Kemudian yang kedua Janes, Yurwani dengan Linda. Oke, ini adalah kelompok, hanya 2 kelompok ya Ibu bagikan. Kenapa kita dalam situasi daring ya, situasi daring. Oke, so the next video, offering help. Nah, sama juga pertanyaannya. Dalam bentuk kita setelah menonton daripada refleksi ini, ya kita menjawab, ya kita menjawab bentuk pertanyaan yang telah Ibu sediakan di sini. Pertama, what did you get from this video? B, when we use suggestions. C, how is over is used for? D, how to express of accepting and declining of suggestion and offering and suggestion. That is ya. Nah, dalam bentuk pertanyaan ini Anda dulu memahami, siswa-siswi kami memahami video apa yang sedang ditonton saat ini, apakah dia dalam bentuk accepting offering or declining offering, atau dalam bentuk accepting suggestion and declining suggestion. Nah, ini adalah bahan refleksi kita. Bisa dipahami anak-anak? Yes, ma'am. Oke, bagaimana dengan Janes? Yes, of course, ma'am. Okay, I give you time 10 minutes ya. I give you time 10 minutes to watching the video. We are starting now.
Oke. Oke, that's all ya. Nah, coba diperhatikan dulu. Nah, setelah kita belajar tentang suggestion and offering, nah Ibu ada sedikit bentuk ya, activities ya sebagai bahan reflection kita juga, reflection kita pada pagi hari ini. Nah, kita coba menjawab pertanyaan ini mudah sekali ya, masih berkaitan dengan bentuk ungkapan, memberikan saran dan menawarkan bantuan. So this is only 6 ya, multiple choice. That is question. We make to choose what the best answering. This is well number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, but before we are to going answering, ya, I give you time to read. Ya, saya berikan kesempatan kepada siswa-siswi kami untuk memahami soalnya terlebih dahulu. Ya, kita pahami. Nah, sambil dipahami, Ibu akan baca soalnya. Oke? Bisa ya? Ya, Mem. Bisa ya? Yurwani? Oke, Mem. Bisa. Janes? Yes, of course, Mem. Lydia? Oke, Mem. Yes, Mem. Go stargazing tonight. A, are you? B, how about you? C, solve them. D, would you like to? Number 2, between Sam and Carly, that is short conversation. Yeah, Sam, would you like to go watching a movie this weekend? Carly, I can't. And I'm sorry, Carly, I can. I'm low and cash right now. Blank, stay at home and watch television instead. Yeah. Option this answer. How about B, let's. C, what's about? D, I think. Number 3, what shall we do today? Blank, blank, blank. We go to the library. Yeah. A, shall I? B, let's. C, why don't? D, would you? That is number 3. 4, blank, blank. I like a cup of coffee. A, can I? B, I'll do. C, would you? D, should I? That is number 4. 5, blank. The wash if you like. A, can I? B, would you? C, I'll do. D, let's. And the last of the option, between Edo and Sam. Edo, I have a lot of work to finish. I don't know how I will manage. Sam, blank, half of it if you want. The option answering: A, would you? B, I think. C, why don't? D, I will help you with. So this is 6 of question. We starting answering the first option. Ya, kita lihat dalam bentuk soal ini ada 6. Kita akan pilih, kita akan selesaikan satu persatu. Oke, saya berikan kesempatan kepada menjawab mulai nomor 1. Siapa yang bisa di antara kita? Me, sir. Me, ma'am. Oke, Janes ya. Yes. Ya. Oke, so number 1, please read the question ya. Okay. I want to complete the present. Hey, Siti, would you like to go stargazing tonight? Jadi jawabannya mem adalah D. Would you like to? Itu merupakan sebuah asking for suggestion. Oke. Nah, bagaimana dengan Yurwani? Apakah ini jawaban yang benar atau ada jawaban yang lain?
Oke, Lydia. Number 1, I choose yang D, ma'am. D. Oke, Yes, ma'am. Lydia. Lydia. Yes, ma'am. For What's number the 1, best I choose answer? number 1, I choose D, ma'am. D. Okay, get your score ya. Give her applause. Okay, so the best answer number 1 that is D. Would you like to? Nah, ini adalah dalam bentuk apa tadi, Mister? Apa tadi ini, Janes? Menurut saya, ma'am, itu asking for suggestion, ma'am. Oke, asking for suggestion. Nah, ini dalam bentuk pertanyaan. Oke, so number 2, Sam and Curly. Bagaimana dengan Yurwani? Bentar ya, Mem. Bagian D, Mem. Oke, coba dibaca apa soalnya. Oh iya. Sam, would you like to go watching a movie this weekend? Carly, I am low on chess right now. I think stay at home and watch TV instead. Ya. Okay, that is best answer. You choose. D, ma'am, D. D. Okay, how about Janice? Yeah. How about Janice and Lydia? In my opinion, ma'am, my answer is C. C. I'm sorry. My answer is A. How okay. about? Okay, Lydia. Ya, Lydia. yang number 2 itu, ma'am, ada question mark nggak itu, ma'am? Terakhirnya, ma'am. Ini bentuk pernyataan. Pernyataan. Ada question mark ya. Ma'am? Nggak ada. Ini antara Carly ya. I'm low a class right now. Blank, stay at home and watch television instead. So that best answer, do you choose how? Where? Oh, saya yang D, ma'am. D. Saya yang D. I think, yeah, ma'am. D. Okay, so the best answer that is A. Nah, ini pendapat Janice selalu betul sekali. Okay, give her applause. Well, nah, kenapa Ibu memilih bagian A? Ini kalau kita perhatikan soalnya, Sam mengatakan, would you like to go watching a movie this weekend? Akankah kamu pergi menonton televisi di hari pekan ini atau movie dalam akhir pekan ini? Maka Carly mengatakan, saya tidak bisa, saya tidak mempunyai uang. Ya, bagaimana kalau saya tinggal di rumah saja sambil menonton TV? Nah, ini dalam bentuk memberikan saran, declining atau menolak tawaran. Sekali lagi Ibu tekankan ini adalah declining of offers. Ini ya, sorry, declining offers. Nah, oke, next, number 3, what we should do today? Oke, ya sebelum Ibu jawab, siapa yang bisa menjawab di antara kita? Lydia, can you read for us and to directly to answer? Okay, ma'am. Number 3. What shall we do today? Blah, blah, blah. We go to the library. Question mark. Ya kan, ma'am? Number 3, the answer is C. Okay, please completely. What shall we do today? Why don't we go to the library? Okay, so the euro and answer. How about you? Number 3 ya, ma'am. Ya.
Okay, number 3. That is your B, ma'am. B. Bagian B. Okay, let's ya. How about Janice? Do you agree that answer Yurani or Lydia? My answer as Lydia's answer. I agree with Lydia. Why don't I choose B? Because the answer B let's while kata selanjutnya adalah we. Enggak mungkin let us we. Nah, itu kurang pas, ma'am. Jadi why don't we go to the library? Oke. Nah, kira-kira ini bentuk memberikan saran atau menawarkan bantuan? Memberikan saran, memang. Oke. Nah, antara jawaban yang telah kalian berikan, maka Ibu lebih condong juga bagian C. Why don't, ya? Kenapa? Dia memberikan saran. Dia yang Yurani? ya, ma'am. Ya, oke. Nah, okay, I say that is number 4 ya. Ibu akan jawab satu soal aja ya. Ibu akan jawab siswi kami mengapa Ibu pilih bagian pilihan tersebut. Nah, okay, blank like a cup of coffee ya. I choose the best answer number 4. That is the best answer C. Would you? Okay. Would you like a cup of coffee? So that is best answer part C ya. Itu tadi jawabannya part C. Nah, menurut Lydia, mengapa Ibu pilih bagian C? Would you like a cup of coffee? Ini apakah bentuk menawarkan bantuan atau dia dalam bentuk menawarkan saran atau memberikan saran? Sorry. Bagaimana? Would you apa itu, ma'am? Would you do washing? Sorry, would you like a cup? Bagian C, number 4 ya. Oh iya, ma'am. Ya. Itu jawabannya, ma'am. Iya, ma'am. C. Kalau C benar, ma'am. Saya setuju, ma'am. I'll do the washing if you like. Menawarkan dia, ma'am. Oke. Menawarkan bantuan. Oke, offering the help. Nah, ini memang benar jawabannya ya. Oke. Number 5 ya. Ibu akan coba menjawab, nanti Ibu akan lemparkan kepada siswa-siswi kami mengapa Ibu pilih jawaban tersebut. Well, check it out. Blank the washing if you like. So that is the best answer. I choose that is part C. Okay, part C. I'll do the washing if you like. So I asking for Janice, yeah, for Janice. Why? The reason when I choose the best answer part C. Ma'am, sebelumnya tadi itu Lydia itu salah, ma'am. Dia pilih nomor 5 padahal masih nomor 4 tadi, ma'am. Ya, jadi, tadi langsung melangkah nomor 5. Iya. Oh iya, dia sudah apa tadi? Sudah menyampaikan bahwa itu bagian C. Oke. So, Janice bagaimana jawabannya? Ya, saya setuju dengan ma'am. Jawabannya adalah C. Nah, apa alasannya? Itu merupakan tawaran, offer. Memberikan tawaran, I'll do the washing if you like. Saya akan membantu menyuci, saya akan menyuci kalau kamu mau, kalau kamu suka. Oke, ini good student semua dalam kelas ini. So I appreciate that ya. Oke, so the last number ya, the last number between Edo and Sam. Ya, I have a lot of work to finish. I don't know how I will manage. Sam, yeah, half of it you want. Yeah, the best answer I choose that
as a E. Ya, E. That is would you. Ya, would you. Okay, would you have of it if you want? So, what the reason ya? I choose that is best answer. Would you? So I will asking to Yurwani. Ya, tadi Ibu sudah memilih jawabannya itu bagian A ya Yurwani, itu Iya, would you. Nah, menurut Yurwani, mengapa Ibu memilih bagian A? Ya. Karena itu pertanyaan menawarkan, Mem. Oke, menawarkan. Nah, dalam bentuk jawaban nomor 6, would you have of it if you want? Ya, ini menawarkan bantuan. Benarkah itu, Janes? Ya, Yurani benar. Oke, thank you. Nah, di sini Ibu sudah mengetahui berapa kemampuan siswa-siswi kami, berapa tingkat kemampuan dalam belajar expressing. Nah, ini terkhusus untuk siswa-siswi kami yang ada di dalam kelas ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan share link pembelajaran kita minggu depan ya. Nah, jadi nanti di grup ya kita akan konsultasi, kita akan berdiskusi apa saja materi kita minggu depan. Nah, sebelumnya jangan lupa ya, kelompok tadi sudah Ibu bagikan, maka ini slide yang sudah Ibu kirim juga akan saya kirim juga ke link ke WA group nanti ya. Nah, kemudian tugas kita, jangan lupa ya Nak, jangan lupa bahwa Ibu berikan waktu 2 hari untuk mengerjakannya. Ya. Okay, do you have any question as far as you know that is material? No, ma'am. Already I think it's clear, clear, ma'am. Okay, yeah, I think you have any question, ya. I think that you have any question. Pasti kamu ada pertanyaan. Nah, kalau contohnya nanti ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui dari materi ini, ya coba kita diskusikan di grup ya. Tadi sudah Ibu sampaikan sebelumnya. It's clear ya? Okay, ma'am. Okay, so let's have next activity. Okay, that's all in our meeting for today. Dan Ibu harap materi kita ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Okay, see you. See you, ma'am. ma'am. Everybody. Good morning. See you. Good morning. Morning. Okay.